Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan mempraktekkan salah satu tutorial mengenai MS Word untuk administrasi perkantoran. Jadi, di website Naci Tekno, saya sudah membuat satu tutorialnya, yaitu membuat nota penerimaan telepon. Nah, di sini kita akan mempraktekkan artikel ini. Oke, langkah pertama adalah membuka MS Word-nya dan kemudian membuat suatu domain baru. Di sana kita menggunakan ukuran kertas A4 ataupun legal. Namun, ukuran kertas tersebut tidak terpaku dan nggak wajib gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ukuran kertas yang lainnya. Nah, setelah itu kita buat suatu objek dengan ukuran 12 ke 20 cm. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke bagian tutorialnya. Nah, di sini kita membuat suatu objek persegi panjang. Nah, ini. Oke. Nah, ukurannya kita ubah menjadi 12 ke 20 cm. Tapi ukuran ini bisa kalian sesuaikan ya. Ini sebagai contoh saja. Nah, di sini kita pilih ini. Di bagian format, kemudian nah ini pilih garis kotaknya yang berwarna hitam dan kemudian teksnya juga berwarna hitam. Nah, sini kalian tinggal memilih aja. Nah, setelah itu kita klik kanan di bagian objeknya dan pilih add text. Nah, di sini kita tuliskan bagian judulnya terlebih dahulu. Nah, ini nota penerimaan telepon. Jadi kita langsung menuliskan saja nota penerimaan telepon. Itu. Kemudian di baris kedua kita buat nama penelponnya siapa, alamat, dan nomor teleponnya. Oke. Kita langsung praktekkan. Nah, untuk judul ini kita beri ukuran teks sekitar 12 dan jenis hurufnya bisa disesuaikan ya. Namun yang paling umum adalah Calibri ataupun Times New Roman ini. Itu yang paling umumnya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan enaknya atau kebiasaan di perusahaan atau kantor teman-teman semuanya. Nah, di sini kita tuliskan nama penelpon seperti ini. Yang kedua adalah alamat. Yang ketiga adalah nomor teleponnya. Seperti ini. Nah, untuk bagian titik-titiknya, teman-teman bisa langsung menggunakan tanda titik aja. Jadi kita tekan tanda titiknya hingga mencapai titik sebelah kanan. Nah, seperti ini. Ini juga sama, gunakan tanda titik. Nah, seperti ini. Oke. Yang di bagian bawahnya kita buat pembatasnya. Pembatas ini kita cukup menggunakan tanda sama dengan 3 kali, kemudian tekan enter. Nah, jadi 1, 2, 3. Jadi tanda sama dengan 3 kali, kemudian tekan enter. Nah, itu adalah cara tercepat untuk membuat garis pembatas. Nah, untuk bagian judul ini kita beri efek tebal ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita sedikit jauhkan enter spasinya. Nah, seperti ini cukup. Nah, setelah itu kita tinggal membuat bagian bawahnya lagi. Jadi setelah nama telepon, alamat, dan
nomor teleponnya, kita tuliskan hari, tanggal, dan waktunya. Nah, di sini kita tuliskan hari, seperti itu, tanggal, kemudian waktu. Nah, jangan lupa untuk menggunakan tanda tombol tab untuk merapikan bagian titik duanya. Jadi usahakan dalam pembuatan titik dua ini harus sejajar dan rapi gitu. Nah, itu caranya menggunakan tombol tab. Oke, kita lanjutkan. Seperti langkah sebelumnya, bagian titik-titiknya kita gunakan tanda titik hingga mencapai bagian sebelah kanan. Oke, seperti ini. Agar lebih cepat kita bisa melakukan copy paste ya. Misal seperti ini. Nah gitu. Oke, sekarang kita buat garis pembatas lagi. Caranya sama, tekan tanda sama dengan 3 kali, kemudian tekan enter. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat apa? Nah ini, untuk siapa. Jadi telepon tersebut itu untuk siapa dan memiliki jabatan apa. Nah, kita juga harus menuliskan hal itu. Seperti ini. Sini bagian atau jabatan. Jadi nanti ketika teman-teman melaporkannya atau membuat arsip, teman-teman bisa dengan mudah mencari dan melacaknya. Nah, sama kita gunakan titik-titik seperti ini. Di bagian bawahnya kita lanjutkan membuat isi pesannya. Sama kita buat dulu garis pembatas seperti ini. Kemudian tuliskan isi pesan. Jadi di sini teman-teman bisa menuliskan isi pesan singkatnya saja. Jadi bagian penting pesannya bisa dituliskan di sini. Nah, oke, kita beri tanda titik lagi. Nah, kita enter dulu ya, kemudian nah gitu. Setelah itu enter lagi, kita beri lagi titik-titik. Jadi biasanya di sini hanya dituliskan bagian pentingnya saja. Nah, di bagian akhir kita menuliskan penerima teleponnya. Jadi penerima telepon tersebut harus dituliskan juga ya, bukan hanya penelponnya saja. Nah, jadi ini adalah tutorial untuk membuat nota penerimaan telepon. Teman-teman bisa mengikutinya dengan baik di sini ya. Kalau misalkan video ini tidak kurang jelas dalam penyampaiannya, teman-teman bisa mengunjungi website Nece Tekno untuk mempelajari setiap tahapnya. Di sini sudah dijelaskan rincinya. Selain itu, saya juga akan menyiapkan file downloadnya. Jadi teman-teman bisa mendownload filenya untuk bahan belajar. Nah, sekali lagi, ini adalah nota penerimaan telepon yang sangat sederhana. Jadi teman-teman bisa dengan mudah mengikutinya. Oke, terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk mengunjungi website Nece Tekno. Di sana ada banyak tutorial mengenai MS Word untuk administrasi perkantoran. Jadi saya rasa itu akan membantu teman-teman dalam aktivitas belajar dan juga bekerja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.